Terkadang beban pekerjaan itu sudah banyak, menumpuk. Bahkan waktu buat kita bersama keluarga justru sulit untuk kita bagi. Belum selesai pekerjaan yang kemarin, mau ndak mau kita lembur. Ternyata lembur kita sudah capek, harus istirahat. Karena batas maksimal manusia bekerja itu ada batasannya. Ternyata lembur juga tidak menyelesaikan pekerjaan. Akhirnya besoknya tambah lagi pekerjaan, sehingga menimbulkan suatu pemikiran yang stres, yang down. Padahal kalau dipikir-pikir, pekerjaan itu terkadang dulunya menjadi impian kita, tapi justru sebenarnya membuat kita malapetaka, stres dan down, bahkan sampai tidak punya waktu untuk hal yang lain. Nah, bagaimana solusi hidupmu dengan pekerjaan yang tepat agar hidupmu lebih enak dan enjoy, tanpa stres dan tanpa down? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini teman-teman, saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman pekerjaan yang membuat saya tidak terlalu stres dan tidak terlalu down. Tentunya pekerjaannya adalah marketing. Nah, marketing lagi. Kenapa saya bilang marketing? Ini penjelasannya. Teman-teman pernah merasakan stres karena belum mencapai target, karena sulit untuk mencapai target. Teman-teman pernah merasakan down ketika di akhir bulan belum mencapai target, sehingga mendapat teguran, mendapat sanksi dan lain-lain. Itu dikarenakan mungkin teman-teman belum paham atau tidak pernah bergerak secara maksimal. Introspeksi diri dong. Kalau seandainya hasil belum maksimal sehingga stres, sehingga down, apa yang kamu kerjakan selama ini? Nah, kalau seandainya kamu merasa udah maksimal tapi hasilnya juga belum, coba lihat temanmu yang ada di dalam satu tim. Ketika dia mencapai target, ketika dia bisa mendapatkan hasil maksimal, paling tidak apakah kamu sudah sama dengan mereka? Jadi jangan sampai kamu stres, kamu down, itu karena ulah kamu sendiri, bukan karena pekerjaannya. Sedangkan pekerjaannya orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Itulah marketing. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas cara bekerja tanpa menimbulkan stres dan down. Di awal-awal saya sudah menjelaskan pekerjaan lembur, pekerjaan yang menumpuk. Di sales marketing, pekerjaan yang membuat kamu stres dan down hanya target. Kalau target kamu belum tercapai, maka kamu akan stres dan down. Tapi di marketing tidak pernah yang namanya membuat kamu jadi stres, membuat kamu down, kalau bukan karena target. Kalau karena aktivitas, kalau karena kerjaan sehari-hari kamu untuk mencapai target, tidak ada orang yang stres. Ya, pekerjaan marketing itu kan sebenarnya setiap hari ketemu orang, ngobrol, jalan-jalan, pergi ke sana kemari, itu kan refreshing. Ketika kamu pergi jalan-jalan ke tempat wisata, ketemu manusia, kamu ajak ngobrol, kenalan, lama-lama orang tersebut akhirnya tahu dengan kamu seorang sales. Pas hari itu, andai kata dia butuh dengan barang yang kamu jual, maka dia beli. Kalau seandainya dia belum butuh, tapi dia udah kenal sama kamu, maka jadilah prospekan. Sewaktu-waktu andai kata kamu ke situ lagi, kamu follow up, kamu ulangi. Nah, mereka, orang tersebut akan lebih kenal
Andai kata satu kali aja kamu ketemu dia udah kenal, sewaktu-waktu dia butuh barang yang kamu jual, maka dia akan menghubungi kamu. Kamu tidak perlu stres ketemu orang. Justru kamu jalan-jalan ke tempat wisata, ke tempat hiburan, kemanapun, ke warung kopi, ke pasar, kemana, ke jalan, ke rumah orang, ke lingkungan orang, kamu jalan-jalan tuh. Bukan kamu stres, kamu jalan-jalan. Tapi kebanyakan terkadang keasikan jalan-jalan lupa dengan sebagai sales. Jadi seolah-olah macam wisatawan, jalan-jalan ya. Padahal sambil jalan-jalan ketemu karyawan wisata di situ, ketemu orang di situ, pergi ke warung kopi, ketemu karyawan warung kopi, pergi kemana-kemana, ketemu orang, ngajak ngobrol, tahu-tahu orang tersebut butuh dengan barang yang kamu jual. Ya terlepas kamu jual motor, jual barang apapun, namanya orang, kalau barang yang kamu jual barang konsumtif, barang yang selalu dibeli orang, ya pasti laku. Kecuali kalau kamu menjual barang yang tidak masuk akal. Misalnya kamu menjual ban pesawat, misalnya, untuk apa orang beli? Nah, jadi teman-teman, menjadi seorang sales, menjadi seorang marketing, yang membuat dia stres dan down itu hanya dua, yaitu target, dan yang keduanya adalah target. Nah, yang ketiganya sebenarnya banyak. Sebenarnya yang ketiganya adalah target. Terus sampai ke 4 sampai ke 1000 pun yang membuat dia stres dan down adalah target, bukan cara kerjanya. Ya kalian bisa lihatlah sales-sales zaman sekarang, cara kerjanya tuh happy-happy, jalan-jalan. Ya memang seperti itu harusnya. Bukan yang seperti kayak di kantor, tahu-tahu mau tahu hasil ya tanpa melakukan ke lapangan. Itu bukan sales. Itu orang goblok namanya. Namanya sales ya ke lapangan, ketemu orang, kenalan, orang kenal supaya orang tahu dengan kamu ini seorang pekerja yang menjual produk. Nah makanya saya semenjak jadi sales, kenapa bisa sampai puluhan tahun? Karena saya menjiwai. Ketika saya menjiwai, ternyata menjadi seorang sales itu banyak repressingnya. Tidak ada yang membuat saya stres. Yang membuat saya stres kalau saya belum jualan, itu dikarenakan saya terlena. Selama 1 bulan saya tidak fokus menawarkan. Ketika saya berkunjung ke suatu tempat, pakai motor masuk ke gang, tahu-tahu melojor, tidak pernah singgah, tidak pernah berhenti. Itu kebanyakan dulu sales saya seperti itu. Ketika saya ajakin canvassing, bagi brosur, ketemu orang, kenalan, mencari kenalan di suatu komplek, ternyata di dalam komplek itu ada cewek. Akhirnya terfokus 1 harian ke cewek tersebut, ke rumah tersebut. Akhirnya sampai sore pulang. Hanya 1 rumah yang didapatkan dalam 1 hari. Besok itu lagi, bahkan besoknya ke tempat itu lagi. Sedangkan cewek itu entah kapan-kapan dia beli motor. Kalaupun dia beli motor, dia pasti beli 1. Ujung-ujungnya stres lah, gara-gara itu tadi. Nah teman-teman, kalau teman-teman menjadi seorang sales, ketika teman-teman bekerja, ketika teman-teman menjalankan pekerjaannya di lapangan, kalau bukan di kantor, kalau bukan hanya ngarapin database, hanya nelpon-nelpon, kalau kalian ke lapangan, rezeki kalian pasti terbuka. Tingkat stres, tingkat down kalian bahkan dikatakan tidak ada. Tapi dengan catatan itu tadi, ketika di lapangan ketemu orang, ketemu manusia, ngobrol, kenalan, setelah itu baru tawarkan. Nah, jangan begitu ketemu orang kasih brosur langsung, Pak nak beli motor ke. Andai kata kamu di posisi itu, saya tawarkan seperti itu. Jawaban yang pertama, oh maaf deh, enggak. Walaupun sebenarnya kamu pengen beli motor. Nah ya ingat ya, jangan jadi seorang sales yang jadul, yang yang kuno. Jangan jadi marketing kuno. Ingat, jangan jadi marketing kuno. Sekarang udah 2022, orang udah canggih otaknya semua. Nah begitu juga, mentang-mentang dah canggih, jangan berharap dengan komunikasi lewat media sosial. Tidak semua orang itu paham dengan media sosial. Apalagi media sosial banyak dikotori sama penipu. Jangan sampai kalian gara-gara pakai media sosial
dikira orang juga penipu. Lah sekarang logikanya kalau target kamu 10 dalam 1 bulan, 1 hari kamu jalan-jalan ketemu orang 5 aja kamu kenalan. Dalam sebulan kita tidak usah ambil 30 hari, cukup 20 hari. 5 kali 20 hari berarti sekitar 100 orang dalam 1 bulan. Dalam 100 orang dalam 1 bulan, mustahil bulan depan, tahun depan, atau lebaran, atau Natal, atau kapan-kapan, enggak mustahil orang 100 itu tidak pernah ada yang beli motor. Kecuali dia patah kaki, atau dia tidak bisa jalan, atau dia cacat. Kan enggak mungkin juga kamu ketemu orang cacat di luar. Logikanya itu kan. Nah, makanya jangan bodoh, jangan goblok ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah share, yang sudah like. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam sukses.